Tapi kita lihat berapa banyak orang-orang yang kemudian hidupnya sengsara, ternyata dia durhaka kepada orang tuanya gitu. Maka sungguh durhaka dan berbakti kepada orang tua, balasannya langsung di dunia, dan nanti di akhirat nanti Allah akan berikan balasan juga yang setimpal. Tadi malam saya mendapatkan satu pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Ada seorang pasien itu ibu-ibu yang sudah cukup tua ya, yang dia masuk itu dengan dipapah oleh anaknya yang masih sangat muda. Dia sangat ganteng, tampan wajahnya, bodinya baik gitu ya. Dan yang paling menarik adalah bahwa dia itu sangat kelihatan sekali memperhatikan setiap gerak-gerik ibunya gitu. Dia tuntun masuk ke kamar kami ya, kemudian dia dudukkan, dia cium tangan ibunya ya, kemudian dia lepas sandal ibunya, dia bertutur kata dengan sangat lembut kepada ibunya yang saat itu memang sudah mulai kurang pendengarannya gitu ya. Dia mengulangi setiap pertanyaan saya kepada ibunya dengan sangat lembut sekali di telinganya gitu. Kelihatan begitu hormatnya, begitu sayangnya dia kepada ibunya, padahal mungkin kalau orang-orang seusia dia masih muda dan ganteng ya, dan badannya juga bagus ya, tentu dia masih senang bermain-main dengan teman-temannya, dia bersenang-senang dan mungkin akan malu melihat ibunya yang sakit-sakitan seperti itu, tapi dia tidak. Ini yang cukup menggetarkan hati saya gitu ya. Ternyata masih ada saat ini orang-orang yang birrul walidain kepada orang tuanya sedemikian rupanya gitu loh. Kalau selama ini saya sering ngaji, sering mendengarkan teori-teori, mendengarkan hadis-hadis tentang bagaimana keutamaan birrul walidain, maka tadi malam saya melihat langsung aplikasinya, contohnya dari si laki-laki tadi itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan memang ikhwah sekalian, birrul walidain ini memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali. Tentu sudah banyak ustadz yang menyampaikan ini kepada yang lain gitu ya. Birrul walidain ini tentu dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, ridullah biridul walid wa sukhtur rabbi sukhtur walid. Ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Jadi kalau kita membuat orang tua kita marah, artinya bahwa Allah pun marah kepada kita. Kalau orang tua kita senang, maka insya Allah Allah pun senang dengan kita gitu. Makin yang mesti kita perhatikan betul gitu ya. Dan ini sekarang mulai banyak ditinggalkan oleh para kalangan muda gitu ya. Karena sudah dikatakan tidak zaman misalnya, maka sungguh ridho orang tua itu merupakan satu hal yang sangat membuat hidup kita menjadi sukses gitu. Dan tidak ada satupun amalan yang Allah langsung berikan balasan di dunia dan kemudian balasan di akhirat dan juga sudah menanti, yaitu bagaimana perilaku kita kepada kedua orang tua kita. Maka jikalau kita berbakti kepada orang tua kita, maka insya Allah Allah langsung akan berikan balasan berupa kebaikan yang berlipat ganda saat di dunia kita. Dan nanti di akhirat pun kita akan dapatkan pahala yang berlipat ganda juga. Tapi kita lihat berapa banyak orang-orang yang kemudian hidupnya sengsara, ternyata dia durhaka kepada orang tuanya gitu. Maka sungguh durhaka dan berbakti kepada orang tua, balasannya langsung di dunia, dan nanti di akhirat nanti Allah akan berikan balasan juga yang setimpal. Para pemirsa sekalian, dan masih banyak sekali keutamaan birrul walidain ya, yang tadi malam saya lihat Masya Allah ya, sangat luar biasa sekali contoh aplikasi langsung di dunia nyata yang ditujukan kepada saya gitu ya. Dan pernah dengar sebuah kisah dari seorang sahabat Rasulullah SAW yang dia durhaka kepada orang tuanya gara-gara dia lebih mencintai, lebih mendengarkan istrinya dibandingkan orang tuanya, sehingga dia berlaku kasar kepada orang tuanya. Maka kata Rasulullah SAW, sungguh akan hapus, akan hilang amalanmu, baik itu amalan sunnah maupun amalan wajib, ketika engkau durhaka kepada orang tuamu. Jadi seakan-akan seperti percuma kita sholat dengan khusyuk, percuma kita baca Quran dengan banyak, percuma kita puasa kalau kita masih durhaka kepada orang tua kita. Maka para pemirsa sekalian, saya kira tidak perlu berpanjang lebar, tapi contoh tadi malam sudah menunjukkan kepada kita bahwa sungguh masih ada orang-orang yang berbakti seperti kepada orang tuanya walaupun dia seorang yang masih muda belia gitu ya. Maka mari kita berbuat baik kepada orang tua kita dengan berkata-kata yang lembut dan turuti apa keinginan orang tua kita. Jangan sampai kita menjadi menyesal ketika orang tua kita sudah tidak ada, kita bingung mau nyari pahala dari mana lagi, karena pahala kita
pintu surga kita sudah tertutup dari orang tua kita.